Korban penyiraman air keras Agus Salim kini tengah mempersiapkan paspor untuk menjalani pengobatan di Singapura dengan bantuan biaya dari tim kuasa hukumnya. Pilihan ini diambil karena Agus sangat berharap bisa menyelamatkan cahaya matanya meskipun penglihatannya sudah hampir hilang sepenuhnya. Dalam situasi penuh tekanan ini, Agus menunjukkan tekad kuat untuk mendapatkan perawatan terbaik meski harus menghadapi berbagai hambatan. Senin kemarin, yang seharusnya menjadi jadwal operasi menjadi tertunda lantaran kewajiban Agus untuk menghadiri persidangannya yang kini telah memasuki tahap menunggu tuntutan dari jaksa dan juga hakim. Hari ini kita hanya pembuatan paspor aja, gitu. Pembuatan paspor Agus dan yang mendampingi nanti ini semua. Tinggal kita mencari jadwalnya. Sebenarnya Agus ini harusnya jadwal operasi. Dengan keyakinan dan doa yang kuat, Agus berharap Tuhan Yang Maha Kuasa menunjukkan kekuasaannya sehingga ia bisa kembali merasakan indahnya cahaya dunia. Meski memiliki opsi operasi di Indonesia, Agus tegaskan dirinya sengaja menunda pengobatan dalam negeri. Ia ingin melihat terlebih dahulu hasil dari pemeriksaan dan perawatan di Singapura karena dokter-dokter Indonesia telah menyatakan keterbatasan mereka dalam menangani kasusnya. Keberangkatan Agus ke Singapura bukan melalui rujukan atau donasi. Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus turut membantu mencari dokter spesialis terbaik di Singapura demi peluang kesembuhan yang lebih besar untuk Agus. Oh enggak ada, bukan dari donasi. Ini dari Pak Krisna sama Pak Farhad. Mudah-mudahan dengan ke Singapura nanti ada jalan Allah. Kalaupun nanti udah nggak ada di sana, ya udah Agus pasrah. Berarti walaupun Agus sudah nggak bisa lihat lagi, walaupun Agus nanti nggak dioperasi, nggak lihat cahaya lagi, Agus udah pasrah. Karena itu takdir dari Allah. Agus harus ikhlas itu semuanya. Selain masalah serius pada penglihatannya, Agus Salim juga ungkapkan luka yang ia alami di bagian tangan akibat serangan air keras beberapa waktu lalu. Luka tersebut tidak hanya meninggalkan bekas fisik, tapi juga rasa sakit yang kerap menyerang di malam hari membuatnya sulit untuk tidur. Agus menggambarkan penderitaan ini sebagai salah satu hal terberat yang harus ia lalui, terutama karena rasa nyeri yang sering datang tiba-tiba. Kondisi ini semakin memperburuk situasinya yang juga tengah berjuang mempertahankan sisa penglihatannya. Nah, ini memang dari kemarin ya dibilang parah sih, nggak terlalu parah-parah banget, cuman perih kalau malam nggak bisa tidur. Soalnya kulitnya ini kayak tegang gitu, nggak bisa dilekukan juga gitu. Agus yang kini tengah memperjuangkan penglihatannya tak hanya merencanakan pengobatan di Singapura saja, tapi juga memiliki pilihan alternatif untuk berobat ke Malaysia. Pilihan tersebut diberikan dari salah satu lawyer Agus yang merasa bahwa perawatan di Singapura dan Malaysia adalah peluang terbaik setelah melalui berbagai upaya di Indonesia yang belum memberikan hasil yang diharapkan. Ada 2 rumah sakit. Nah, nanti tergantung dokternya, ahlinya itu di mana, apakah di rumah sakit negerinya sana atau dengan Elizabethnya di situ. Tapi akan dicari dokter ahli mata yang terkenal di sana. Itu planning pertama kita ke Singapura, kita akan bawa Agus ke Singapura. Tapi ada rencana yang lain yang saya kasih masukan ke tim. Alternatif ke Banten? Alternatif, enggak itu bukan. Kita ke Kuala Lumpur. Sudah, kita dapat dibantuan dari kalau imigrasi itu Pak Menteri, Pak Wakil Menteri maupun Kanwil dan Kepala Imigrasi Selatan itu. Mereka bantu untuk Agus itu. Saya sudah 2 kali mengalami mereka bisa datang jemput bola untuk kalau ke rumah sakit atau ke rumah. Di tengah perjuangan Agus Salim mencari harapan kesembuhan melalui pengobatannya, muncul kabar mengejutkan dari pihak kuasa hukum Novi. Brian, pengacara yang sebelumnya mendampingi Novi dalam kasus donasi untuk Agus, resmi mengundurkan diri. Keputusan ini diambil setelah Novi meninggalkan sebuah pertemuan penting terkait kasus tersebut. Brian menekankan konsistensinya dalam mendukung agar permasalahan hukum terkait penggalangan donasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Namun, tindakan Novi yang meninggalkan pertemuan membuatnya merasa terjadi perbedaan pemikiran. Meski demikian, ia tetap menjalin komunikasi untuk memastikan tidak ada hal yang tertunda atau terabaikan. Brian juga menyoroti bahwa tujuan utama donatur memberikan bantuan adalah demi penyembuhan Agus, sebuah tujuan yang harus tetap menjadi fokus utama semua pihak. Mengingat pada saat kemarin ternyata Novi meninggalkan acara pertemuan, pada saat itu konflik terjadi pada pemikiran saya yang menyebabkan saya melihat bahwa tujuan saya memberikan bantuan hukum sudah tidak tepat lagi seperti itu. Saya tujuannya berjabat tangan karena di sini saya mengucapkan perpisahan kepada mereka dan saya mengucapkan permohonan maaf saya kepada Agus. Saya bilang, Agus minta maaf
Saya sudah berjuang agar supaya kamu dapat pengobatan. Akan tapi saya tidak bisa laksanakan itu.